Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga beradanya. Oke, di video kali ini kita akan berbagi informasi masih seputaran tentang PPDB tahun 2024 nih. Kalau di video sebelumnya itu kita menghitung nilai-nilai untuk jalur PPDB. Nah, di video kali ini kita akan membahas jalur apa aja sih yang digunakan di PPDB 2024 ya. Karena ini sangat penting. Karena di PPDB itu banyak jalur, jangan sampai nanti salah jalur. Ini jalur ini sama kayak rel gitu kan, sama kayak kita lagi ke terminal. Kita mau tujuannya mau kemana nih gitu kan. Nanti kalau misalkan kita salah jalur atau salah koridor, ya nggak akan nyampe gitu ya. Makanya ini penting banget untuk disampaikan kepada para warga sekolah perihal jalur-jalur dalam PPDB. Agar apa? Agar nanti pada saat pelaksanaan PPDB-nya udah paham bahwa oh, saya mau pakai jalur ini untuk di PPDB-nya. Oh, saya mau pakai jalur ini di PPDB-nya. Oh, saya mau pakai umur di jalur ini PPDB-nya gitu ya. Jadi jangan salah masuk, repot nih karena yang udah itu banyak yang salah masuk gitu kan, merasa nilainya paling besar, dia masuknya di jalur zonasi, merasa nilainya paling besar di sekolahnya, dia masuknya jalur afirmasi, ya percuma, nggak bakalan. Atau dia merasa wah umur saya besar nih, kok saya kalah ya gitu kan, ya nggak bisa kalau main umur dinilai gitu. Nah ini harus diketahui dulu oleh para warga sekolah jalur-jalur mana aja sih yang bisa digunakan di dalam PPDB 2024 ini. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi terupdate kepada para warga sekolah. Ya, ada jalur apa aja sih Mas Eka di tahun 2024 ini gitu kan? Karena beberapa wilayah itu sudah banyak yang membuka PPDB. Kayak di Kota Tangerang dia udah mulai pra pendaftaran untuk yang SD itu kalau nggak salah sampai bulan Mei tanggal 31 atau tanggal 23 Mei. Terus SMP-nya juga demikian. Kalau kabupatennya dia tidak ada SD-nya kalau untuk Tangerang ya. Kalau untuk wilayah lain mereka belum ngecek lagi. Kayaknya di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga udah mulai gitu ya. Sementara untuk di DKI Jakarta masih menunggu kemungkinan nanti gitu ya. Tapi dasarnya adalah penggunaan untuk jalur-jalur atau dasar hukum dari PPDB ini masih menggunakan dasar yang sama, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru, yang mungkin nanti ada implementasinya atau ada turunannya gitu kan. Tapi pada dasarnya aturan mainnya, juknisnya gitu kan, itu sudah tertuang di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang sampai dengan saat ini masih belum dirubah. Jadi masih menggunakan aturan itu gitu kan. Nah, kalau misalkan kita merujuk dari aturan tersebut gitu kan, maka jalur yang digunakan adalah masih sama seperti jalur yang tahun kemarin gitu kan. Ada 4 jalur. Yang pertama apa? Jalur zonasi. Aduh, ya kan. Zonasi lagi nih Mas Eka, ini dari tahun ke tahun jalur yang momok yang paling menakutkan ya, jalur zonasi itu bagi para warga sekolah gitu kan. Kenapa nggak dihilangkan ya? Karena Permendikbudnya masih ada gitu kan, kecuali peraturannya diganti dengan peraturan yang terbaru, kemudian zonanya dihilangkan menggunakan peraturan atau jalur yang lain baru hilang gitu kan. Tapi kalau misalkan masih menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 di mana ya secara umum di situ dijelaskan jalurnya ada zonasi, ya harus semua wilayah yang ada di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan yang masing-masing kota dan kabupaten, maka wajib melakukan yang namanya jalur zonasi gitu kan. Kenapa sih harus ada zonasi? Ya itu nanti kita akan bahas. Kenapa pakai zonasi gitu kan? Kenapa nggak pakai yang lain gitu ya? Nah itu pertama zonasi ya. Yang kedua ada jalur afirmasi. Ini jalur afirmasi itu jalur apa Mas Eka? Jalur afirmasi biasanya digunakan untuk teman-teman atau para warga sekolah, atau ya pemerintah mengakomodir untuk yang kurang mampu gitu kan secara ekonomi dan segala macamnya. Biasanya dia terdaftar di dalam DTKS, itu afirmasi. Kemudian juga untuk memfasilitasi teman-teman yang disabilitas ya, terus anak panti dan segala macamnya. Nah itu afirmasi biasanya itu ya. Nah ini tiap daerah beda-beda nih afirmasinya ya. Kalau yang di DKI Jakarta kan tercatat di dalam PIP ya, dan dia juga harus terdaftar di dalam DTKS, terus KIP. Kemudian kalau yang di Jakarta itu anak sopir Jaklingko, kemudian punya kartu pekerja Jakarta orang tuanya yang terdaftar di dalam DTKS semuanya, maka dia bisa masuk afirmasi. Kemudian juga anak panti bisa masuk di afirmasi. Kemudian apalagi banyak lah yang di afirmasi itu disabilitas ya, itu masuk di dalam afirmasi. Nah itu jalur PPDB untuk 2024 secara nasional ya. Ada zonasi, ada afirmasi, kemudian ada PTO. Nah, PTO ini apa sih Kak?
pindah tugas orang tua. Nah, pindah tugas orang tua ini bisa instansi, bisa lembaga, bisa kantor, bisa tempat kerjanya pastinya gitu kan. Yang orang tuanya itu pindah tugas gitu kan. Bukan pindah domisili ya, pindah tugas gitu kan. Misalkan tadinya dia tugasnya orang tuanya di Bandung gitu kan, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Nah, di Jakarta maka nanti akan disiapkan namanya ada jalur PTO gitu kan. Syaratnya apa? Nanti kita akan bahas di jalur PTO-nya gitu kan. Jadi PTO ini untuk mengakomodir masyarakat atau warga sekolah yang memang dalam keadaan orang tuanya itu pindah tugas. Contoh kayak misalkan ASN, TNI, Polri gitu ya, dipindah tugaskan gitu kan. Misalkan tadinya dia dari Papua dipindahkan ke Jawa, misalnya Jawa Tengah gitu. Maka nanti Provinsi Jawa Tengah yang melalui Dinas Pendidikan Kota dan Kabupatennya, mereka membuka namanya jalur PTO tiap sekolah gitu kan. Nah, itu difasilitasi semua. Nah, untuk di DKI Jakarta juga sama demikian gitu kan. Ada namanya PTO, pindah tugas orang tua. Nah, ini biasanya pada main akal-akalan ya. 2 tahun yang lalu itu banyak banget ya bikin surat palsu PTO gitu kan, pindah tugas orang tua dari kantor seolah-olah tugasnya di luar kota, kemudian saat ini ditugaskan di DKI Jakarta gitu kan. Banyak tuh yang begitu ya, oknum-oknum kayak gitu ya. Udahlah, jangan berbohong untuk mau masuk PPDB-nya. Mentang-mentang di situ ada jalurnya, karena nanti ada kuota-kuotanya. Nah, nanti kuota-kuotanya ini kita akan bahas nih ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini diakomodir untuk teman-teman yang berprestasi kan. Kalau banyak tuh ya kemarin-kemarin tuh bilang, wah berarti buat apa nilai bagus, percuma, nggak bakalan dilihat sekolah masuknya dari umur kok, sekolah dilihatnya dari jarak rumah kok gitu kan. Nggak, tetap ada jalur prestasi. Jadi ada 4 jalur di tahun 2024 ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang kemudian nanti itu dijadikan acuan sebagai dasar hukum oleh semua provinsi, kabupaten, kotanya untuk melaksanakan PPDB. Pasti itu dasar hukum juknisnya ngambilnya dari situ dulu gitu kan. Karena itulah peraturan yang paling tinggi gitu ya, Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kemudian nanti ada turunan-turunannya, mungkin nanti ada pergubnya, ada juknisnya, terus ada surat edaran dari dinasnya. Nah, itu turunannya mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tersebut. Makanya kalau misalkan pengen menghilangkan jalurnya nggak bisa, karena misalkan kayak kemarin banyak masukan jalur zonasi dihapus aja, nggak bisa, karena Permendikbudnya ada berbunyi jalur zonasi. Maka tiap wilayah yang berada di Indonesia ya di bawah Kementerian Pendidikan, yang yaitu dinas-dinas pendidikannya, itu wajib melakukan jalur zonasi. Prestasi juga demikian gitu kan. Kemudian nanti ada aturan-aturan lainnya seperti syarat dan segala macamnya. Itu nanti kita akan bahas juga, yang mana persyaratannya juga mengacu pada Permendikbud tersebut gitu. Makanya tapi nanti wilayah diberi keluasan gitu kan, mengaturnya gitu kan. Tapi secara pakemnya jalurnya 4 ya, 4 itu yang digunakan. Nanti misalkan mau dipecah lagi itu tergantung dari sekolahnya masing-masing, tergantung dari wilayahnya masing-masing atau pemerintahan provinsinya masing-masing gitu kan. Tapi secara keseluruhan, secara umum ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan gitu ya, yaitu tadi 4 jalur: zonasi, kemudian afirmasi, PTO, dan prestasi. Nah, untuk zonasi sendiri ya, Kemendikbud itu di Permendikbudnya itu bukan maksimal, minimal 70% daya tampung sekolah untuk zonasi tuh, bayangin ya. Jadi 70%-nya ada di jalur zonasi. Tuh, untuk SD ya, untuk SD 70%. Jadi kalau misalkan di dalam satu sekolah tersebut kuotanya cuma 100 ya, maka 70 orang itu diambil dari zona gitu ya. Kalau untuk anak SD gitu kan, untuk yang mau masuk ke SD nih ya, itu diambil dari zona, karena di SD nggak ada prestasi, TK juga nggak ada prestasi, zona aja gitu kan. Sisanya itu dibagi ke afirmasi dan PTO. Nah, ya udah tinggal dibagi aja, afirmasi berapa, PTO berapa. Itu juga sudah ada ketentuannya dari di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tersebut gitu ya. Untuk afirmasinya itu paling sedikit 15% dan untuk PTO itu 5% gitu ya. Jadi pas tuh ya, kalau misalkan 70, 15 kan 30 tuh ya, 30. Jadi 30%-nya nanti dibagi 15 untuk afirmasi, 5%-nya untuk PTO. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri itu nanti ada namanya jalur guru. Nah, jalur guru, anak guru itu masuknya berapa persen gitu, masuk ke salah satu PTO juga lah kayaknya, itu PTO 5%, terus anak guru berapa. Nah, ini juga tergantung dari wilayah masing-masing. Di DKI mungkin ada anak guru gitu kan, jalur anak guru gitu kan, PTO anak guru. Dia mungkin di wilayah lain ada jalur yang lain, tapi secara keseluruhan 4 itu ya, zonasi, afirmasi, terus prestasi, dan PTO.
Nah, untuk zonasi tadi 70% untuk SD, kemudian afirmasinya 15%, kemudian PTO itu paling banyak 5%. Ya, jadi PTO itu 5% paling banyak maksimal gitu ya. Jadi itu untuk SD. Kemudian untuk SMP-nya di jalur zonasi itu dipakai 50% ya, 50% jalur zonasi, kemudian sisanya itu dibagi lagi. Ada dari tadi afirmasi dan afirmasi itu paling sedikit 15%, terus yang SMP paling sedikit itu 50% ya untuk zonasi, kemudian yang untuk afirmasi paling sedikit 15% dan maksimal untuk PTO itu 5% sama. Yang SMA juga demikian, paling sedikit 50% ya, kemudian afirmasinya 15%, paling sedikit, dan PTO-nya paling banyak 5%. Nah, paling sedikit ya, ingat paling sedikit berarti batas minimum ya yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan di dalam Permen nomor 1 tahun 2021 itu minimal itu 70% untuk SD di zonasi, kemudian 50% untuk di SMP di zonasi, kemudian 50% untuk SMA itu di prestasi minimal. Boleh nggak lebih? Boleh gitu kan. Misalkan wilayahnya atau provinsinya menentukan gitu kan, di dalam juknisnya, di juknis PPDB-nya menentukan 80% untuk jalur zonasi di SD, boleh karena minimalnya 70 gitu kan. Kalau di bawah boleh nggak? Nah, yang terjadi saat beberapa tahun yang lalu itu rata-rata banyak yang di bawah 70% gitu kan. Karena kan tiap provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini beda-beda ya, nggak bisa dipukul rata, apalagi di DKI Jakarta yang kompleks banget gitu kan. Makanya kemarin tuh banyak kan yang ngebanding-bandingin gitu kan dengan tetangga gitu kan, kota-kota tetangga seperti Bandung, terus Tangerang, Bekasi, pokoknya kota-kota di penyanggahnya DKI Jakarta lah ya. Wah, di sana nggak pakai zona ini nih gitu kan, nggak ada zona 1, 2, 3, di sana langsung aja ngukur jarak dari Google gitu kan, dia dilihatnya jaraknya gitu kan. Di sini juga sama jarak, kok di sini pakai ini enggak, karena medan atau lokasi tiap daerahnya itu beda-beda gitu kan, kompleks. Jangan samakan wilayah di DKI Jakarta dengan wilayah yang berada di Tangerang. Jangan samakan wilayah Tangerang dengan yang ada di Bekasi, karena pasti akan berbeda. Misalkan di Bekasi gitu kan, mungkin rumahnya agak jauh-jauhan gitu, jarak-jaraknya, atau di Tangerang rumahnya agak jauh-jauhan kabupaten gitu ya. Tapi kalau di DKI Jakarta kan rumahnya bertumpuk gitu ya. Misalkan dia ngontrak nih kan, ngontrak di satu rumah, alamatnya sama, tapi dia ada di atas. Nah, ini kan repot ya kalau misalkan diukur pakai jarak, sama dong jaraknya. Di dalam satu rumah yang kontrakan tersebut ada 2 orang yang ingin masuk sekolah, sama nilainya gitu kan, nilai jaraknya. Makanya itu diserahkan ke wilayahnya masing-masing gitu kan, karena di Permendikbud juga ya disesuaikan lagi dengan wilayah masing-masing. Jadi mekanisme atau metodenya dibalikan ke wilayahnya masing-masing untuk perihal zonanya gitu. Makanya nanti tiap daerah zonanya akan berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan di Bekasi dia menggunakan jarak, benar-benar diambil total jaraknya dari rumah ke sekolah berapa, terus misalkan di Jakarta dia pakainya zona prioritas 1, 2, 3, diambilnya dari RT RW yang sudah ditentukan di dalam pergub zonanya gitu kan. Nah, itu bebas saja karena memang boleh ditentukan seperti itu, karena diberikan kebebasan wilayahnya masing-masing. Karena yang tahu wilayah masing-masing kan yang pemerintah daerahnya tersebut gitu kan. Kementerian hanya membuat payung hukumnya aja gitu kan. Silakan nih, zonasi mau dipakai 70% minimal boleh gitu kan. Ternyata yang perlu warga ketahui ya, prestasi di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu tidak ada kuotanya. Loh, kok bisa Mas Eka? Iya, karena sisaan. Gitu ya. Jadi di ketentuan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu untuk prestasi itu ditentukan kalau masih ada sisa kuota. Kayak tadi misalkan minimal kan SMP 50%, kemudian afirmasinya 15% minimal, kemudian maksimal 5% untuk PTO. Berarti 5 sama 15 kan baru 65 sama 5 70. Nah, sisanya mungkin 30% itu untuk prestasi kayak begitu ya. Untuk yang di SD, SMP ya. Terus yang di SMA juga demikian, karena kan baru yang kepake tadi kan zona itu 50% minimal, kemudian afirmasinya 15, kemudian PTO-nya 5%. Berarti kalau misalkan ditotalkan baru 7, masih ada 30% itu digunakan untuk jalur prestasi gitu ya. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri dibuka nih jalur prestasinya. Nah, berapa persentasenya kita masih menunggu juknis untuk yang terbarunya. Nah, ini tiap wilayah pasti beda-beda ya, punya mekanismenya masing-masing. Jadi jangan dipukul ratakan semua. Oh, di sana begini kok, di sini begini. Enggak, karena ya memang begitulah gitu kan. Kita
berbeda-beda semuanya gitu kan, dari Sabang sampai Merauke nggak bisa dipukul sama gitu, beda-beda. Makanya tiap wilayah nanti PPDB-nya berbeda-beda. Nah, berhubung ibu kotanya adalah di DKI Jakarta, maka yang menjadi sorotan ya pasti DKI Jakarta gitu kan. Bahkan di Bogor kemarin juga banyak kasus dari zonasi itu ya, sampai wali kotanya sendiri turun gitu kan. Kalau kita ngelihat berita-berita PPDB di tahun 2023 itu, wah itu banyak banget permasalahannya gitu kan. Nggak cuma di DKI Jakarta, tapi hampir rata-rata di seluruh wilayah Indonesia ya permasalahannya satu, zonasi itu tadi gitu kan. Nah, mungkin nanti ke depannya ada rumusan lagi gitu kan, kenapa zonasi ini diatur lebih rinci lagi atau bagaimana ya, itu wewenangnya dari kementerian ya. Karena payung hukumnya ada di situ. Kalau di situnya berubah ya, di Permen 1 nomor 2021-nya berubah, maka nanti ke bawahnya akan berubah semua ya. Karena di bawah itu akan mengikuti payung hukum yang dibuat dari atas gitu para warga sekolah. Jadi untuk tahun 2024 ini ada 4 jalur ya, Mas Eka resum. Yang pertama adalah jalur zonasi ya, ini musuh kayaknya untuk para warga sekolah ya. Kemudian ada jalur afirmasi, ada jalur PTO, ada jalur prestasi. 4 jalur inilah yang nanti akan digunakan di seluruh Indonesia untuk melakukan penerimaan peserta didik baru untuk di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, TK ya, PAUD ya, itu semua diatur semua di dalam Permen nomor 1 tahun 2021. Jadi persiapan para warga sekolah ya, kalau misalkan mau ngambil dari jalur zona, karena rumahnya dekat ya, ambil jalur zonasi. Kalau memang dia mau ngambil afirmasi ya nanti harus tahu afirmasi itu diperuntukkan untuk apa gitu kan. Terus pengen ngambil PTO karena orang tuanya pindah tugas ya, harus tahu syaratnya apa aja. Kemudian pengen ngambil jalur prestasi ya, karena memang rapotnya bagus, nilainya bagus, punya akademik dan non akademik yang cemerlang gitu ya. Ya silakan ambil jalur prestasinya, tapi sebelum mengambil itu harus tahu terlebih dahulu jalur-jalur tersebut. Kenapa? Kalau misalkan nggak tahu jalur-jalurnya, persyaratannya apa, kemudian mekanismenya bagaimana, ya percuma nanti bingung gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya yang akan mau melaksanakan PPDB ya, karena sebentar lagi nih, nggak akan lama ya PPDB ini akan berlangsung, karena beberapa wilayah sudah mulai, atau beberapa provinsi dan kota sudah mulai ada yang start duluan. Nah, bagikan ke warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.